anak negeri, pripun kabare? Gimana puasanya? Lancar toh? Siang ini, kalian akan aku ajak buat jalan-jalan ke perbatasan Pacitan dan Trenggalek. Sambil menunggu waktu berbuka, aku mau ikut ngerajak, berburu hewan laut yang ada di sekitar karang saat air lagi sedang surut. Hasilnya akan aku masak dengan jantung dan batang pisang. Aku juga mau cari nam-naman, si buah langka yang sering jadi bumbu masakan. Oh iya, aku juga mau tali kawi buat cari ikan beceng, salah satu jenis ikan yang biasa diburu untuk pengobatan. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Kalau ngabuburit nunggu waktu berbuka, kalian biasanya ngapain? Kalau main game di HP kalian sih sudah biasa. Ini loh, main beneran. Main bola dengan anak-anak di pinggir pantai. Dijamin lebih seru. Tapi main bolanya santai aja yo. Jangan terlalu ngoyo. Soalnya main bola di lapangan udah lumayan nguras tenaga. Apalagi di tepi pantai begini. Angin dan pasirnya bikin lari-lari jadi lebih berat loh. Tapi seberat apapun gak kerasa kalau main bolanya dikelilingi dengan pemandangan yang menakjubkan seperti ini. Oh iyo, air lautnya udah surut Kicah. Yuk kita ngerajak. Kebanyakan pantai di selatan Pulau Jawa dipenuhi dengan karang-karang. Termaksud pantai yang tersebar di Kabupaten Pacitan. Banyak karang yang landai, sampai karang yang terjal menyerupai tebing. Biasanya, saat air laut lagi surut, permukaan karang mulai nampak di permukaan. Pantai Serop ini, kalau lagi surut, bisa sekitar 500 meter loh permukaan karang yang terlihat. Masyarakat pesisir pantai biasanya mengadakan ngerajak. Sekarang kita lagi ngerajak. Biasanya kalau air lagi surut seperti ini, banyak hewan laut yang menyangkut di karang-karang. Yo Le, ayo Le, gulan Le. Ngerajak adalah aktivitas warga sekitar Dusun Karangturi, Kabupaten Pacitan, yang mencari berbagai hewan laut saat kondisi air sedang surut. Ada banyak jenis hewan laut yang terjebak di sekitar karang, mulai dari bulu babi, lipan laut, berbagai jenis siput laut, dan berbagai jenis hewan lainnya. Nah, jadi kalau kita lagi ngerajak seperti ini, hewan yang kita dapat tuh biasanya ada kerang, ada bulu babi, dan ini nih, ukar. Yang kita cari adalah berbagai hewan yang bisa dikonsumsi, terutama berbagai jenis siput dan ukar. Ukar adalah sejenis teripang yang berwarna agak gelap. Oh iyo, hati-hati yo, kalau lagi ngerajak begini lebih baik pakai alas kaki. Soalnya banyak karang yang tajam. Wis akeh Kicah, yuk kita kumpulkan, biar nanti bisa diolah jadi masakan yang enak buat berbuka. Masih di Pantai Serop, sekarang aku mau masak ukar yang dicampur dengan batang pisang yang dikupas, ambil bagian dalamnya. Kemudian potong kecil-kecil. Dan direndam dengan air garam. Kira-kira mau dimasak jadi apa, hayo? Batang pisang yang digunakan adalah batang dari pisang klutuk atau pisang batu. Salah satu jenis pisang yang lebih sering dimanfaatkan batang, bunga, dan daunnya daripada buahnya. Batang pisang sudah kering digunakan sebagai campuran bahan makanan. Terutama di Nusantara, biasanya yang diambil adalah bagian dalamnya yang lebih empuk dan berwarna putih seperti ini. Sekarang lagi mau masak ukar. Nah, ini bakal kita masak dengan ares atau batang pisang ya Mbak ya? Iya, Mas. Nah, sekarang kita siapin bumbunya dulu. Biasanya, batang pisang yang masih basah seperti ini banyak mengandung getah. Tapi tenang, cara ngilanginnya gampang kok. Cukup rendam potongan ares, tambahkan dengan garam, sambil diperas-peras ya. Setelah itu dijamin semua getahnya sirna.
Oh iyo, untuk ukarnya, belah dan bersihkan dulu bagian dalamnya. Kemudian potong-potong. Ukar adalah sebutan masyarakat di sini untuk menyebut salah satu jenis teripang, terutama teripang hitam. Teripang adalah salah satu jenis timun laut yang hidup di dasar laut yang berpasir. Hewan laut yang bergerak lambat ini menjadi sumber protein hewani yang diburu loh, terutama di luar negeri sana, dan bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sebelum dimasak, ukar yang sudah dibersihkan direbus dulu sampai matang dan benar-benar empuk. Soalnya kalau masih segar seperti ini, tekstur ukar sangat kenyal dan keras, menyerupai karet. Beda cerita kalau sudah direbus sampai matang. Ukar dan ares ini akan kita masak dengan bumbu kuning dan kuah santan. Makanya sambil menunggu ukar direbus, ada beberapa bumbu yang perlu disiapkan, seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit yang dihaluskan. Selain diulek, bumbu-bumbu yang sama juga diiris. Oh iya, jangan lupa parutan kelapanya. Orang sini cukup unik loh kalau mau bikin masakan dengan bumbu kuning dan santan. Kelapa dan kunyitnya diparut berbarengan. Jadi santannya yang berwarna kuning, bukan bumbu halusnya. Wis mateng Kimba ukarnya. Bumbunya udah siap toh. Yuk sekarang saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu semua bumbunya. Baik bumbu yang dihaluskan maupun bumbu yang diiris. Ada juga tambahan lengkuas dan daun salam. Tunggu sebentar sampai harum. Baru masukkan ukar yang sudah direbus tadi. Masukkan santan yang berwarna kuning yang sudah dibuat tadi. Kemudian masukkan ares yang sudah direndam air garam sebelumnya. Tinggal tunggu sebentar lagi yo, sampai aresnya benar-benar matang. Dan ini dia, ukar dan ares santan kuning siap jadi menu berbuka. Ukar adalah salah satu jenis sumber protein hewani yang cukup tinggi. Dengan kebutuhan protein tercukupi, tenaga kita buat puasa seharian juga terpenuhi loh. Wah, setelah dimasak ternyata tekstur dari ukar ini dia kenyal kayak kikil ya Mas ya? Ya. Dan untuk aresnya ini yang bikin seger karena ada sensasi kres-kresnya gitu ya Mbak ya? Ya. Wah, ayo tindakin Mbak ini Mbak. Belum lagi tambahan ares pisangnya yang banyak sekali mengandung serat. Bagus banget menjaga sistem pencernaan kamu. Masih di sekitar Dusun Karangturi, Kabupaten Pacitan. Aku juga mau mengolah salah satu hewan laut hasil ngerajak. Sekarang yang mau kita masak adalah usal yo. Nah, sekarang lagi mau masak usal. Ini ada tekniknya sendiri, yaitu usal dimasukkan sejak air masih dingin. Kalau air panas, itu bakal ngunci cangkangnya. Usal dimasukkan sejak air masih dingin. Ketika air sudah mulai memanas, usal pelan-pelan akan berusaha keluar dari cangkang untuk menyelamatkan diri. Makanya begitu matang nanti lebih mudah dikeluarkan. Semua bumbu yang dibutuhkan diiris lebih dulu, seperti bawang merah, bawang putih, beberapa jenis cabai, hingga lengkuas, sereh, dan daun salam. Semuanya diiris tipis-tipis lebih dulu. Jangan lupa tomatnya juga diiris-iris yo. Tambahkan tomat penting untuk masakan ini, biar rasanya jadi lebih segar. Oh iyo, Mbak, wis mateng ki usale. Minta tolong keluarin dari cangkangnya yo. Di sini aku rebusin jantung pisangnya yo. Sama seperti batang pisang, jantung pisang adalah salah satu bagian dari pisang yang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Jantung pisang sebagai bakal dari buah pisang ini memiliki berbagai nutrisi penting seperti kalium, vitamin A, vitamin C, vitamin E, mineral, asam lemak, asam amino, dan masih banyak kandungan lainnya. Nah, jadi usalnya ini mau kita masak dengan ontel. Ontel ini jantung pisang. Nah, ini tadi udah kita rebus, otomatis seperti hilang ya Mbak ya? Iya. Kira-kira rasanya kayak apa Mbak ini? Enak, Mas. Enak? Enak. Wah, ya wis. Selain biar lebih empuk, perebusan juga membuat getah jantung pisang hilang. Dan rasa sepat-sepat atau pahitnya juga ikut hilang. Setelah matang,
Angkat dan potong kecil-kecil jantung pisangnya, biar lebih mudah dimasak dengan bahan lainnya. Usalnya juga yo, setelah dikeluarkan dari cangkangnya, potong-potong juga biar lebih mudah makannya nanti. Semua bahan sudah siap, sekarang saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Setelah harum, masukkan juga bumbu lainnya seperti serai, lengkuas, dan salam. Kalau semua bumbunya sudah matang, baru masukkan tomatnya. Sengaja tomat masuknya paling belakangan dibanding bumbu yang lain, biar rasanya tetap segar. Kalau sudah diberi dengan sedikit air, tinggal dimasukkan usalnya dan potong-potong jantung pisangnya. Tinggal tunggu sampai semua matang dan bumbunya meresap sempurna. Piye, kalau sudah begini tampilannya, siapa yang bisa nolak olahan usal dan jantung pisang ini sebagai menu berbukanya? Wah, setelah dicobain, rasa dari usal ini amisnya hilang. Dan untuk jantung pisangnya itu kenyal seperti daging. Dan ini karena dimasak tumis, itu jadinya seger. Sedap ya Pak ya? Iya. Mbak, tanya Mbak. Bukan cuman enak, usal juga jadi gudang protein seperti kebanyakan makanan laut lainnya. Jika dikonsumsi sesuai kebutuhan, bisa membantu sistem kekebalan tubuh dan mampu mengatasi kurang darah atau anemia. Belum lagi manfaat dari jantung pisang. Bagian dari pisang yang benar-benar menyerupai jantung manusia ini bisa mencegah penuaan dini, mengurangi kadar gula, melancarkan pencernaan, dan masih banyak manfaat jantung pisang lainnya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Geser sedikit ke Desa Terbis, yang merupakan wilayah di ujung barat selatan Kabupaten Trenggalek. Aku, Mas Tumpil, dan Mas Fajar mau cari buah langka yang masih ada di desa ini. Oh, ini Mas yo. Nah, ini nih buah yang kita cari. Ini bakal kita jadiin olahannya Mas ya. Ini salah satu buah yang langka, namanya buah nam-naman. Buah nam-naman atau buah nam-nam ini adalah buah langka yang biasanya ditemukan di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Selain di Indonesia, buah yang hanya tumbuh di batang utamanya ini ada juga di India, Sri Lanka, dan Malaysia. Selain dimakan langsung, anam-anaman ini juga sering dimanfaatkan sebagai bahan membuat asinan, rujak, sampai bahan campuran sambal. Karena cita rasanya yang manis, asam, dan segar. Biang Mas, baik Mas. Wah, ternyata rasanya itu asam. Nah, biasanya kalau rasanya asam seperti ini, itu banyak mengandung vitamin C. Wah, cocok banget Mas. Gawe jogo kekebalan tubuh. Karena alam banyak memberi manfaat. Wes, ayo mulai yuk. Ayo, Mas. Buah nam-naman sudah didapat, tapi belum cukup. Sekarang aku mau ke Sungai Sambeng dulu. Kali ini kami akan sedikit bekerja keras. Soalnya kita harus angkat-angkat batu dan keruk pasir. Sekarang kita lagi mau cari ikan di aliran Sungai Sambeng. Nah, kali ini kita cari dengan cara menguras ya Mas ya? Atau meneu. Nah, ini kita bikin dulu bendungannya, baru nanti kita kuras ya Mas ya? Nawu adalah aktivitas mencari ikan, biasanya di aliran air yang tidak terlalu besar. Dengan cara membendung lokasi yang dianggap terdapat ikan, kemudian menguras airnya agar bisa menangkap ikan dengan lebih mudah. Yang bikin pekerjaan kita lebih berat adalah karena lokasi yang kita duga ada ikannya. Ada di perairan utama di sungai ini, makanya hal pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan aliran airnya ke sisi sungai yang lainnya. Karena di sungai ini didominasi oleh batuan yang cukup besar, makanya agak susah untuk menyelesaikan misi pertama ini. Soalnya pasti ada celah di sela-sela batu yang membuat air terus mengalir ke arah lokasi ikan. Oh iya,
Jangan lupa, bendung bagian ujung tempat ikannya, biar ikannya nggak lari ke arah sebaliknya. Kali ini nggak terlalu susah yo, soalnya aliran airnya sudah tidak terlalu besar. Setelah aliran air sungai berhasil dipindahkan, sekarang masuk ke tahap kedua, yaitu nawu atau nguras air yang ada di sekitar lokasi ikan. Dengan ember, kita harus cepat-cepat mengurangi debit airnya. Maaf ya Mas Fajar, tadinya sih nggak sengaja, tapi sudah basah yo, sekalian saja. Biar segar, biar melepas lelah juga yo. Sekarang tahap akhir, yaitu menangkap ikannya. Karena ikan sudah terjebak, bisa dengan mudah ditangkap dengan tangan kosong yo. Eits, tapi itu kalau Mas Tumpil sudah ahli yo. Kalau aku yo tetap susah. Woi, itu woi. Nah, ini loh. Woi, Col. Wah, itu loh. Nah, ini nih ikan yang kita cari, yaitu ikan benceng. Ini salah satu ikan air tawar yang banyak diburu Mas yo. Iya, Mas. Untuk pengobatan. Wah, suntuk karung Mas. Wah, ini Mas, aku tambahan Mas. Oh. Jenis ikan yang kita dapat adalah ikan benceng atau ikan gabus, tapi yang masih berukuran kecil. Lumayan ini, walaupun nggak banyak, cukuplah untuk dimasak dan dimakan bertiga. Yuk, naik sedikit ke atas daerah aliran sungai Sambengnya. Sekarang kita akan menyatukan apa yang sudah kita cari, yaitu buah nam-naman dan ikan bencengnya. Kita akan masak semua bahan ini dengan cara yang sederhana, yang bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Nah, ikan yang kita cari tadi mau kita masak menjadi pepes. Nah, nanti kita campur dengan nam-naman ini. Bumbu-bumbu yang digunakan nggak terlalu banyak. Bumbu bawang merah, bawang putih, cabai, dan buah nam-naman ini. Cara bikinnya juga gampang. Semuanya diiris, hanya diiris. Mulai dari buah nam-naman ini. Setelah dikupas, iris tipis-tipis yo, biar lebih mudah dimasak dan meresap ke dalam masakan ikannya. Nah, aku nyiapin semua bumbunya, yang lainnya beda tugasnya yo. Mas Tumpil lagi nyiapin daun pisang buat dibungkus pepesnya. Dan Mas Fajar lagi nyiapin api dari serabut kelapanya. Sip, kalau semua bahan siap, sekarang campur jadi satu. Remas-remas dulu semua bumbunya biar saripatinya keluar terlebih dahulu. Jadi seluruh rasanya dapat dengan mudah menyerap ke dalam ikan. Kemudian bungkus dengan daun pisang sampai rapat dan beberapa lapis yo, biar nggak mudah terbakar daunnya. Oh iya, penggunaan daun pisang selain berfungsi sebagai bungkus makanan, juga membuat makanan memiliki aroma dan rasa yang khas. Karena lapisan lilin yang ada di permukaan daunnya. Sip, saatnya kita bakar. Masak dengan cara dipepes seperti ini bisa dilakukan bahkan dengan tanpa alat masak. Kita hanya butuh batu sebagai tungku, kayu kering dari hutan sebagai bahan bakar, dan kayu basah sebagai penyangga di bawahnya. Dan kita sudah bisa membuat pepes benceng ini dengan sempurna. Nah, ini dia, pepes ikan benceng bumbu nam-nam, siap menjadi menu pilihan berbuka kalian. Biarpun sederhana, tapi makanan yang satu ini rasanya kayak banget loh. Gak nyangka aku kalau rasanya bakal seenak ini. Wah, jadi setelah matang rasa dari ikan benceng ini amisnya hilang ya Mas ya? Iya. Nah, ini karena faktor ada nam-namannya ya Mas ya. Wah, untuk tulangnya ini lunak karena ini masih muda ya Mas ya. Ikan benceng atau ikan gabus adalah salah satu jenis ikan yang diburu, terutama untuk orang yang sedang dalam perawatan. Ikan yang termasuk di dalam kategori snakehead ini memiliki kandungan albumin yang dapat membantu pertumbuhan dan pertumbuhan otot, mempercepat penyembuhan luka pasca operasi,
memperbaiki gangguan gizi buruk, dan masih banyak manfaat ikan benceng lainnya. Karena alam memberikan banyak manfaat.